Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo. Hari ini kita akan membahas tentang pergerakan saham hari ini dan juga beberapa wishlist yang menjadi pantauan dari anak saham Indo ya. Sebelumnya disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual atau beli. Jadi hal-hal yang kita berikan sifatnya edukasi dan keputusan jual atau beli ada di tangan teman-teman sekalian. Sebelumnya kita bahas dari pergerakan ISG dulu ya. ISG hari ini hijau cukup pekat, naik 1,19%, ditutup di angka yang cukup cantik ya, di 6767, yang juga bertepatan dengan MA20 ya, batas dari MA20. Nah, kita berharap agar besok mungkin masih bisa naik lagi ya. Setidaknya nanti pergerakan dari ISG bisa sampai ke 6.900-an ya sebagai resist berikutnya. ISG juga hari ini tutup dengan volume cukup baik, dan juga kita lihat banyak yang berita-berita sudah mulai menunjukkan berita positif ya dalam minggu ketiga bulan Januari ini. Beberapa saham yang akan dibahas di anak saham Indo kali ini mungkin akan di perbankan besar ya, Big Four perbankan kita, sama nanti mungkin ada beberapa tambahan juga dari anak saham Indo. Big Four bank yang pertama yang kita akan bahas mungkin dari BCA ya. BCA hari ini ditutup menguat di 2,18%. Ditutup di harga 8325 setelah sebelumnya kemarin juga ditutup menguat 1,24%. Kalau kita lihat secara indikator, secara MACD sudah mulai menunjukkan akan adanya golden cross. Secara stochastik juga sudah bergerak ke area positif. Tapi kalau sempat kita pantau di sini untuk banner detectornya, kalau BCA masih ada buangan cukup besar ya, meskipun harganya dikerek naik ke atas. Ada AK, ada BK yang jualan cukup masif ya di hari ini. Tapi ini menunjukkan kalau sebenarnya AK dan BK memang hanya melakukan profit taking ya. Jadi memang kalau kita lihat secara pergerakannya juga memang sebentar lagi akan ada di resisten di 8410-an mungkin ya, atau 8425 ya, 8425 mungkin di resistannya di MA20-nya. Kemungkinan nanti setelah ketemu di resisten akan ada koreksi wajar ya, koreksi normal, sebelum nantinya mungkin BCA akan kembali menguat, karena juga dalam beberapa waktu ke belakang di sini sempat ada gap ya, di 6 Desember, 5 dan 2 Desembernya ada penurunan tren yang cukup jauh, ada penurunan. Di mana di sini juga sempat ada gap. Kita berdoa aja agar BCA juga tetap bisa naik ya, karena juga BCA ini kan sebagai leadernya saham, pergerakan saham di Indonesia. Kalau kita pantau untuk BCA mungkin akan ada resist di 8.425-an. Jadi mungkin kalau BCA, tapi untuk dalam jangka waktu ke depan mungkin akan bisa bertahan di area sini ya sebagai resist kuat berikutnya di area 8.700-an ya, area 8.700-an. Kemudian saham berikutnya coba di BUMN terbesar. Bank BUMN terbesarnya ada di BRI. Bank BRI juga hari ini ditutup menguat dan berhasil break di MA 200-nya. Secara indikator juga menunjukkan mulai ke arah positif. Secara MACD kalau kita lihat merah pekatnya sudah mulai berkurang, sudah menjadi merah muda dan semakin mengecil. Kita berharap akan segera golden cross mungkin dalam beberapa hari ke depan ya. Dan juga mungkin secara swastik akan bisa ke area positif lebih jauh. BRI ditutup menguat di saat
di 0,88% di 4560. BRI mungkin dalam waktu dekat akan menguji areanya di 46 sampai 4650 ya, di area MA 100-nya. Di area MA 100-nya kalau dalam jangka kedepannya, jangka menengahnya, kemungkinan BRI bisa kembali lagi ke area 4900 dan mungkin bisa all time high ya, di atas 5000 lagi, karena laporan kuartal 4 juga mungkin belum keluar ya. Kita tahu sejauh ini BRI juga mencatatkan laba keuntungan yang cukup besar. Kemarin juga baru aja bagi-bagi dividen derivatif ya, dividen yang kedua di tahun 2022-nya. Untuk BRI mungkin sebelumnya nanti akan menguji di area demand di sini ya, area demand yang ada di berikutnya di sini ya. Kalau bisa break lagi mungkin akan berada di wilayah kotak ini ya. Berikutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri tadi kalau tidak salah menjadi pimpinan dari sektor perbankan ya, menguat cukup signifikan di 4,84%, di closing dengan di 9.750. Bank Mandiri sendiri sudah gap up, dan gap up-nya ini menutupi gap down sebelumnya ya, di tanggal 9 Januari kemarin, ditutup dengan volume yang juga meningkat dari hari ke hari ya, teman-teman sekalian. Kemudian secara MACD juga akan menuju Golden Cross. Secara swastik sudah menunjukkan area positifnya, sudah bergerak ke area positif. Kemudian kalau Bank Mandiri ini juga kalau kita lihat secara tren juga masih ke atas ya, masih tertahan di MA 200, jadi follow the trendnya cukup kuat untuk jangka panjangnya, jangka menengah dan jangka panjangnya. Kalau kita lihat secara bandar detektor netral ya, bandar detektornya netral, ada jualan dari CS, BK, AK, ZP dan juga YP di sini, tapi ada juga ya RE, KZ, CC ya, ini CC orang dalam ya kalau CC ya berarti ya. Oke, ada CC juga yang akumulasi juga. Jadi kalau kita lihat di sini tadi bukan orang dalam, maksudnya sekuritas internal mereka ya, sekuritasnya dari Mandiri Sekuritas melakukan akumulasi. Kalau kita lihat Bank Mandiri pergerakannya mungkin akan menguji di area resist berikutnya di MA 60-nya, di MA 60, ataupun nanti dalam jangka menengahnya Bank Mandiri mungkin akan menutup gap ini ya, di wilayah gap sini, wilayah gapnya ya. Kalau kita lihat potensialnya, Bank Mandiri masih bisa bergerak sampai dengan range sudah lebih dari 6% ya teman-teman, lebih dari 6% untuk bisa menutup gap sebelum nanti mungkin akan membentuk ATH berikutnya ya. Kalau kita lihat di sini Mandiri juga sudah membentuk ATH. Kita berdoa semoga kuartal 4-nya juga bagus dan bisa memimpin sektor perbankan mungkin untuk bisa ATH lagi ya, untuk bisa ATH lagi. Oke. Kemudian ada saham BUMN lainnya di perbankan, ada Bank BNI. Ya, kalau Bank BNI kemarin sempat saya cek sedikit ya. Jadi membentuk secara jangka panjangnya memang masih uptrend dari 2021 September sampai dengan tahun ini masih uptrend. Beberapa kali memang menyentuh level batas level bawahnya, tapi juga masih bisa bergerak naik ya. Kita lihat di sini sempat break sedikit tapi akhirnya masih nurut dengan MA 200-nya ya. Dengan MA 200 kalau kita gambarkan dari sini mungkin dari tahun lalu tidak terlalu jauh ya. Kalau coba mungkin kita gambar secara Vivo ya. Bank BNI ini sempat menyentuh di area
hijaunya dan kini sudah mulai kembali, ada pembalikan arah, sudah berhasil break di wilayah ini ya teman-teman. Mungkin dia akan ada sideways dulu di wilayah sini nanti. Kemungkinan bisa akan ada sideways di wilayah sini ya. Sebelum nanti mungkin bisa break lagi untuk menuju breakout sambil menunggu laporan Q4. Kita berharap juga untuk agar BNI bisa all time high ya. Kemarin sempat tertahan di resist kuatnya 9.900 dan ada penurunan, tapi penurunannya masih diikuti dengan trennya yang masih tren positif, masih bergerak ke atas. Masih bergerak ke atas ya. Kemudian ada BBTN. Kita kupas habis saja semua perbankan dari BUMN ya. Sorry, ini ada garis. Ini kalau BTN memang arahnya masih downtrend ya. Arahnya downtrend secara menengahnya, mungkin kalau secara panjangnya sideways dan berada di bottom. Kalau kita lihat di sini cukup di bawah ya untuk BBTN di harga 1275, tapi kali ini arahnya juga sudah mulai mau bergerak positif secara MACD dan juga scholastic. Kalau secara bandarmologi coba kita lihat di sini areanya masih netral ya, karena ditutup sesuai dengan harga pembukaannya. BTN di 1275, tapi kalau kita melihat ke depan BTN, kalau misalnya besok masih ke depan masih bisa baik, mungkin akan menguji di wilayah 1320-an, 1325 untuk bisa ke MA20 nya. Sebelumnya nanti mungkin BTN akan kembali ke area sini ya, ada demand di wilayah sini. Kita berdoa aja untuk BTN, karena kalau kita lihat secara potensial BTN kalau upsetnya bisa sampai ke wilayah 1500-an, ada akan kurang lebih 18%-an ya, 18%-an dari Bank BTN. Terlebih lagi BTN dari berita yang beredar, BTN menargetkan kalau mereka akan menargetkan tahun ini sampai dengan tahun depan menjadi the best mortgage bank in East Asian ya, Southeast Asian. Jadi mereka akan jadi bank perumahan terbaik se-Asia Tenggara, targetnya di 2023 dan 2024 mendatang. Selain perbankan, mungkin anak saham Indo akan memberikan satu bahasan lagi, cukup rame dibahas di mana-mana, saham BUMN yang satu ini, Telkom ya. Telkom sebagai salah satu emiten dengan market cap terbesar ya. Telkom hari ini gap up ditutup 2,6%, plus 2,6% di angka 3.950 dan pas bertepatan dengan MA50 nya. Untuk stochastic dan juga MACD menunjukkan ke arah positif dan juga ada akumulasi yang lebih besar dari hari sebelumnya. Saham Telkom ini kita rasa masih akan menarik ya dalam beberapa waktu ke depan, terlebih kalau misalnya dia bisa berhasil breakout dan mungkin akan ada ya wilayah situsnya di sini ya, wilayah situs berikutnya sesuai dengan demand sebelumnya ya, sebelum nanti mungkin akan tertahan di MA 100 nya di 4130-an ya, 4130-an nya. Jadi nanti kita berharap dalam beberapa waktu ke depan mungkin secara MACD juga masih bagus, secara stochastic bagus, dan juga diikuti akumulasi. Kalau kita lihat secara bandar detektor ya, ada akumulasi yang cukup banyak ya. Kalau dari data-data ada Big Akum untuk hari ini, kemudian yang jualan mungkin ada BK, ada PG, ada AK ya.
Tapi di sini kita lihat untuk YU, CS, ada PD, ada ZP, RX juga melakukan akumulasi yang cukup masif. Kita lihat di sini. Kita berharap untuk saham-saham yang barusan kita bahas bisa break semua ya, sehubungan dengan ISG yang juga sudah bergerak menuju ke area positifnya. Ini beberapa wishlist dari kita ya, dari anak saham Indo. Kemudian mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin dibahas, ada yang ingin memberikan masukan, ada yang ingin memberikan komen, silakan untuk komen, silakan untuk memberikan tanggapannya agar bisa tetap membantu kita dan channel ini untuk bisa berkembang lebih maju di hari demi harinya. Agar bisa juga semakin konsisten ke depannya, kita juga membutuhkan partisipasi dari teman-teman sekalian untuk bisa memajukan channel ini bersama ya. Mungkin sementara itu aja dulu wishlist kita. Ada perbankan tadi sempat kita bahas, kemudian dan juga satu bonus ya untuk TLKM yang cukup ramai hari ini. Hari ini 17 Januari 2023. Mungkin sementara itu dulu untuk informasinya. Disclaimer on lagi, ini sifatnya hanya memberikan informasi dan juga edukasi. Apabila sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian ingin melakukan jual beli, keputusan jual beli ada di teman-teman sekalian. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video ini. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa terbantu dengan video-video kami. Terima kasih dan see you.